Alkisah pada suatu siang yang terik, sekelompok anak sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Pohonnya rindang dan rantingnya dipenuhi oleh buah kecil berbentuk bulat dan berwarna-warni. Ada yang berwarna hijau, ada pula yang berwarna kuning. Tapi di antaranya, warna merahlah yang paling dicari. Karena kelezatannya, sampai-sampai beberapa anak rela bersusah payah untuk memanjat pohonnya. Ada pula yang menunggu di bawah sembari membentangkan bajunya, bersiap-siap mewadahi buah yang telah dipetik temannya di atas. Meskipun rasa gatal menyelimuti, namun ekspresi gembira tetap terpancar dari wajah mereka. Ya, kira-kira seperti itulah sekilas gambaran nostalgia tentang buah yang akan kita bahas di episode kali ini. Nama ilmiahnya Muntingia calabura Linn. Tumbuhan setinggi 12 meter ini agaknya memang telah mengambil tempat spesial di memori masyarakat Indonesia. Ada yang menyebutnya dengan istilah ceri, talok, adapun yang memanggilnya dengan nama kersen. Buah ini memiliki ciri-ciri berbentuk bola dan berdiameter kira-kira 1 sampai dengan 1,5 cm. Pada fase awalnya, buah kersen berwarna hijau muda dan berubah menjadi kemerahan seiring bertambah matang. Rasa buahnya yang manis disertai teksturnya yang lembut membuat buah ini menjadi pilihan favorit bagi anak-anak yang terkadang secara tidak sengaja menemukan pohonnya ketika sedang bermain di luar. Pohon dari buah kersen terkenal mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Tumbuhan ini mampu bertahan hidup di tanah yang kurang subur, tinggi kadar asam, ataupun sedang mengalami kekeringan. Sehingga sobat tidak perlu terkejut jika suatu ketika menemukan pohonnya di lokasi yang kurang wajar. Dan berkat kemampuan tersebut, tumbuhan kersen telah tersebar ke berbagai negara di penjuru dunia. Alhasil, nama tumbuhan ini pun juga sangat beragam. Di habitat aslinya, yaitu beberapa wilayah beriklim tropis di Amerika Tengah dan Selatan, buah kersen memang telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Di Meksiko misalnya, masyarakat biasa menjualnya di pasar tradisional, baik dalam bentuk mentah, selai, ataupun telah dimasak menjadi kue tart. Ya, buah kersen memang sepopuler itu di sana. Soalnya, bukan cuma rasanya yang manis, ternyata buah yang memiliki nama lain, cotton candy ini, mengandung berbagai nutrisi yang sangat baik untuk kesehatan. Dalam setiap buah kersen, terkandung komposisi nutrisi sebagai berikut. Nutrisi-nutrisi tersebut ternyata memiliki pengaruh yang signifikan loh bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam sel-sel tubuh manusia terjadi sebuah proses yang dinamakan dengan metabolisme, di mana zat-zat dalam makanan yang kita konsumsi diubah menjadi energi dan atau komponen-komponen lain yang berguna untuk menjalankan fungsi-fungsi organ tubuh kita. Namun dalam prosesnya, tubuh kita juga menghasilkan produk sampingan, yang salah satunya adalah radikal bebas. Radikal bebas sendiri merupakan molekul-molekul yang telah rusak akibat kehilangan sebagian elektron penyusunnya, sehingga bersifat sangat reaktif dan berpotensi merusak sel-sel di tubuh kita. Normalnya, tubuh kita bisa mengimbangi pengaruh buruk radikal bebas dengan memproduksi senyawa-senyawa yang bersifat antioksidan. Namun dalam kasus tertentu,
tingkat paparan radikal bebas ke tubuh seseorang lebih besar dibandingkan kemampuannya memproduksi antioksidan. Bisa jadi karena faktor eksternal, misalnya karena polusi udara, paparan sinar matahari yang berlebih, asap rokok, dan lain-lain. Akibatnya, tubuh bisa mengalami kerusakan sel yang berlebih, yang berefek pada penuaan dini, penyempitan pembuluh darah, bahkan hingga kanker. Untuk menanggulanginya, tubuh kita memerlukan tambahan asupan antioksidan, yang salah satunya bisa kita dapatkan dari mengonsumsi buah kersen ini. Kandungan vitamin C, senyawa polifenol, dan flavonoid yang ada dalam buah kersen membuatnya menjadi sumber antioksidan yang baik untuk tubuh kita. Sehingga dengan mengonsumsi buah ini, risiko terkena penyakit kanker pun bisa berkurang. Pernah gak sobat terjatuh atau terbentur benda tumpul? Biasanya di titik yang mengalami trauma akan terjadi peradangan, atau yang dalam bahasa medisnya disebut inflamasi. Inflamasi atau peradangan secara simpelnya bisa didefinisikan sebagai respon tubuh yang normalnya terjadi ketika seseorang mengalami cedera atau trauma fisik. Dalam kondisi tersebut, tubuh kita akan mengaktifkan sistem pertahanannya dan melepaskan mediator kimia seperti sel darah putih, metabolit asam arakidonat, dan lain-lain. Fungsinya adalah agar kerusakan jaringan ataupun infeksi tidak meluas dan bisa segera diperbaiki. Nah, selama proses ini berlangsung, biasanya muncul beberapa efek samping seperti tanda kemerahan, pembekakan, rasa nyeri, dan panas. Untuk mengatasi efek peradangan, bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan kimiawi yang bersifat antiinflamasi, seperti ibuprofen, asam fenamat, dan aspirin. Namun dalam penerapannya, konsumsi obat-obatan antiinflamasi non-steroid di atas perlu pengawasan yang ketat dan rawan akan efek samping. Beberapa contoh efek samping yang mungkin muncul adalah mual, diare, dan sakit kepala. Sebagai solusinya, sobat bisa gunakan bahan yang bersifat alami karena lebih minim efek samping. Nah, buah kersen ini telah teruji secara ilmiah memiliki efek antiinflamasi. Dalam dosis yang setara, ekstrak buah kersen mampu meredakan peradangan dengan tingkat efektivitas yang sebanding dengan obat-obatan kimia seperti indometasin. Demikianlah pembahasan kita mengenai manfaat buah kersen atau Muntingia calaburalin. Selain bisa menjadi pengganti permen karena rasanya yang manis, buah kersen ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan. Mulai dari menangkal radikal bebas sampai meredakan peradangan, buah ini cocok dikonsumsi sebagai cemilan bernutrisi. Sekian informasi yang bisa Mimin sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan Sobat Dasmed sekalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa.